Pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan Kepala BPS Provinsi di seluruh Indonesia, juga bersama tim yang hadir di seluruh Indonesia. Yang juga saya hormati dan saya cintai, ini rekan-rekan media, baik yang hadir secara daring dan luring, tentunya juga Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih kami ucapkan telah bergabung pada rilis berita resmi statistik hari ini Jumat 25 Juli tahun 2025. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, hari ini BPS akan merilis data khusus ya, satu saja nih. Profil kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran atau kami sebut dengan Gini rasio penduduk di Indonesia pada Maret 2025. Bapak Ibu semuanya, sebelum saya mengumumkan profil kemiskinan di Indonesia kondisi Maret 2025, sebagai pengantar saya akan menyampaikan catatan sumber data dalam penghitungan kemiskinan Maret di 2025. Profil kemiskinan Maret dihitung berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas Maret 2025. Bapak Ibu semuanya, Susenas dilakukan setiap tahun 2 kali, yaitu Susenas Maret dan Susenas September. Khusus ya, saya tekankan di sini, khusus untuk Susenas Maret 2025 pendataannya dilakukan pada bulan Februari tahun 2025. Hal ini disebabkan pada bulan Maret yang lalu bertepatan dengan bulan puasa atau bulan Ramadan, yang tentunya pada saat bulan Ramadan tersebut akan mempengaruhi pola konsumsi di rumah tangganya. Bapak Ibu semuanya, jumlah sampel Susenas Maret 2025 sebanyak 345.000 rumah tangga yang tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten kota. Nah, Susenas Maret ini digunakan untuk menghasilkan beberapa indikator perencanaan pembangunan. Salah satunya indikator penting dalam sasaran visi nasional RPJP 2025 sampai dengan 2029 yang dihasilkan oleh Susenas, yaitu kemiskinan ekstrim, Gini rasio, dan juga mendukung dalam penghitungan indeks modal manusia atau IMM. Teman-teman media, berikut saya akan menyampaikan catatan kondisi sosial ekonomi Indonesia di tahun 2025. Yang pertama, kita sudah mengetahui bersama bahwa ekonomi Indonesia masih tumbuh 4,87% pada triwulan 1 2025 dibandingkan dengan triwulan 1 2024 atau secara year on year. Kemudian yang kedua, pengeluaran konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu bagian komponen penting dalam penghitungan PDB ya. Ini juga sebagai pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan. Triwulan 1 2025 pengeluaran konsumsi rumah tangga naik sebesar 2,21% dibandingkan dengan triwulan 3 pada tahun 2024 yang lalu. Demikian juga jika dibandingkan dengan triwulan 1 pada 2024 atau year on year, pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89%. Nah, selain kondisi makro tersebut, nilai tukar petani pada bulan Februari 123,45 atau di atas 100. Yang kondisi tersebut menunjukkan bahwa indeks harga yang diterima oleh petani lebih tinggi jika dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar oleh petani. Dari sisi ketenagakerjaan yang juga telah dirilis sebelumnya, tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada bulan Februari
mengalami 2025 yang lalu, 2025 ini mengalami penurunan dibandingkan dengan Agustus 2024. Nah, kalau kita lihat kota dengan desanya, penurunan TPT lebih cepat di wilayah pedesaan dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Kemudian juga dari rilis ketenagakerjaan kita mengetahui apa yang dinamakan setengah pengangguran. Teman-teman media, setengah pengangguran adalah penduduk usia 15 tahun yang bekerjanya kurang dari 35 jam seminggunya, dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan. Ya, di perkotaan nih mengalami peningkatan setengah pengangguran 0,46 juta pada Februari 2025 dibandingkan dengan Agustus 2024. Nah, demikian juga dengan pekerja proporsinya atau share-nya pekerja informal. Share pekerja informal di Februari 2025 sebesar 59,40%. Meningkat kalau kita bandingkan dengan kondisi Agustus 2024 yang besarnya 57,95%. Nah, selain kondisi makro dan ketenagakerjaan, juga kami mencatat perkembangan beberapa harga komoditas pada Februari 2025 dibandingkan dengan Maret 2024 relatif bervariasi. Sebagai besar komoditi pangan, teman-teman media, mengalami kenaikan harga seperti ada minyak goreng yang juga naik, cabai rawit, bawang putih. Tetapi sebagian komoditas pangan juga mengalami penurunan harga seperti beras, daging ayam ras yang menurun ya, bawang merah. Dan juga kita ketahui bersama pada bulan Februari di 2025 juga masih berlaku diskon tarif listrik 50%. Tentunya ini memberikan sumbangan terhadap angka deflasi. Itu beberapa catatan kondisi sosial ekonomi di Indonesia pada tahun 2025. Teman-teman media dan Bapak Ibu semuanya, sebelum saya merilis angka kemiskinan, terlebih dahulu saya akan menyampaikan nilai garis kemiskinan di Maret 2025. Kita ketahui bersama bahwa yang dinamakan penduduk miskin adalah pada saat dia pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Maret 2025 berdasarkan Susenas yang sudah tadi sebutkan sebesar 609.160 per kapita per bulan. Jika kita bandingkan dengan September 2024 mengalami peningkatan 2,34%. Nah, garis kemiskinan kota sebesar 629.561 rupiah per kapita per bulan. Garis kemiskinan kota tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan pedesaan yang di desa mencapai 580.349 per kapita per bulannya. Nah, garis kemiskinan kota tersebut naik pada bulan Maret 2025 dibandingkan dengan bulan September 2024-nya GK atau garis kemiskinan kota naik 2,24%. Tadi sudah saya sebutkan bahwa garis kemiskinan di desa sebesar 580.349 per kapita per bulan. Naik jika dibandingkan dengan kondisi September 2024 sebesar 2,42%. Dengan demikian, garis kemiskinan pedesaan naik sedikit di atas garis kemiskinan perkotaan secara kenaikannya. Nah, Bapak Ibu semuanya, berdasarkan garis kemiskinan juga kita melihat ya di grafik yang lingkarannya peran komoditi makanan terhadap garis kemiskinan mencapai 74,58%. Lebih besar jika dibandingkan dengan peran komoditi bukan makanan yaitu peranannya 25,42%. Bapak Ibu dan teman-teman media, berikut saya akan mengumumkan tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025.
Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,85 juta orang atau turun 0,2 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2024. Nah, dari si persentasenya, penduduk miskin terhadap total populasi atau total penduduknya pada Maret 2025 mencapai 8,47% atau jika dibandingkan dengan September 2024 yang lalu turun sebesar 0,1% poin. Sebagai bahan perbandingan Bapak Ibu semuanya bisa dilihat di grafiknya ya. Pada September 2025 dibandingkan dengan Maret 2022, pada September 2022 dibandingkan dengan Maret 2022 kemiskinan mengalami peningkatan 0,03% poin. Nah, kemudian sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2025 kemiskinan berangsur mengalami penurunan. Silakan teman-teman media bisa dilihat di grafik yang ditayangkan di layar. Yang kedua, kami akan memaparkan persentase penduduk miskin antara perkotaan dan pedesaan. Teman-teman media, kalau kita lihat di grafiknya, ada disparitas atau ketimpangan kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan. Pada Maret 2025, tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 6,73%. Sedangkan kemiskinan pedesaan sebesar 11,03%. Jadi desa lebih banyak yang miskinnya jika dibandingkan dengan perkotaan terhadap tadi total penduduk masing-masing wilayahnya. Nah, persentase kemiskinan di pedesaan pada Maret 2025 yang tadi 11,03% mengalami penurunan 0,31% poin jika dibandingkan dengan September tahun 2024. Walaupun demikian, teman-teman media, kalau kita cermati di grafik tersebut, persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2025 yaitu sebesar 6,73% mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi September 2024. Penduduk miskin di kota meningkat sekitar 0,07% poin Maret 2025 dibandingkan dengan September 2024 yang lalu. Nah, selain tadi kemiskinan baik kota dan desa, juga salah satu indikator yang penting diperhatikan adalah indeks kedalaman dan indeks keparahan. Teman-teman media, yang dimaksud dengan indeks kedalaman atau istilahnya Poverty Gap Index atau kami menyebutnya biasa dengan P1, itu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinannya. Jadi pengeluaran penduduk miskin bagaimana dibandingkan dengan garis kemiskinannya. Karena itu semakin tinggi nilai indeks kedalaman maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinannya. Yang pertama. Yang kedua, indeks keparahan kemiskinan atau biasa disebut dengan P2 merupakan sebaran. Kalau tadi jaraknya terhadap garis kemiskinan, pengeluaran penduduk miskin, sekarang sebarannya. Sebaran pengeluaran penduduk antara penduduk miskin tersebut. Bagaimana sebarannya? Apakah dia itu semakin melebar ataukah semakin bagus atau mengecil. Nah, secara umum indeks kedalaman kemiskinan di Maret 2025 silakan bisa dilihat di grafiknya, ini tidak banyak berubah ya. Sementara indeks keparahan kemiskinan atau P2 mengalami penurunan dibandingkan dengan September 2024. Nah, yang menariknya jika kita lihat berdasarkan wilayahnya, indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2025 di perkotaan mengalami peningkatan. Jadi jaraknya terhadap garis kemiskinan, pengeluaran kemiskinan itu semakin mengalami
agak jauh meningkat. Nah, sedangkan di pedesaan itu mengalami penurunan. Silakan angkanya teman-teman media bisa dilihat di grafik yang saya tayangkan. Kemudian bagaimana indeks keparahannya? Ternyata pola indeks keparahan sama ya. Pada kondisi Maret 2025 indeks keparahan di perkotaan juga mengalami peningkatan ya, tetapi untuk pedesaannya sama mengalami penurunan. Itu dari sisi indeks kedalaman dan juga indeks keparahan. Nah, pada bagian ini juga kami akan menampilkan kemiskinan menurut pulaunya. Teman-teman media dan Bapak Ibu semuanya, jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 12,56 juta penduduk miskin berada di Pulau Jawa, atau kontribusinya sekitar 52,66% terhadap total jumlah penduduk miskin nasional. Bapak Ibu semuanya, sementara itu kalau kita cermati per pulaunya, jumlah penduduk miskin paling sedikit berada di Kalimantan, yaitu 0,89 juta orang atau sekitar 3,75% dari total penduduk miskin nasional. Nah, jika dibandingkan antara September 2024, antara Maret 2025 dengan September 2024, hampir seluruh pulau mengalami penurunan jumlah dan persentase penduduk miskinnya. Penurunan paling besar terjadi di Bali dan Nusa Tenggara, yaitu pada Maret 2025 menurun 0,22 persen poin dibandingkan dengan September 2024. Nah, kecuali di Maluku dan Papua yang persentase dan jumlah kemiskinannya mengalami peningkatan. Nanti secara rinci teman-teman provinsi akan merilis angka di provinsi masing-masing. Nah, teman-teman media, selanjutnya ada hal yang baru dirilis ya pada hari ini, yaitu kemiskinan ekstrim. Ini sejalan teman-teman dengan implementasi Impres nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan ekstrim dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah, di dalam Impres 8 tahun 2025 tersebut, BPS ditugaskan untuk menyelenggarakan survei dan juga menghitung capaian pengentasan kemiskinan dan juga kemiskinan ekstrim. Nah, oleh karena itu pada hari ini BPS akan mengumumkan kemiskinan ekstrim secara nasional ya. Penduduk miskin kita ketahui tadi yang sudah saya sebutkan adalah penduduk yang pengeluaran per kapita sebulannya di bawah garis kemiskinan. Sedangkan penduduk miskin ekstrim adalah penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah US dollar 2,15 P3 PPP tahun 2017 per harinya. Ini sumbernya kami kutip dari World Bank. Bagaimana hasilnya Bapak Ibu dan teman-teman media? Berdasarkan data Susenas, Maret 2025 jumlah penduduk miskin ekstrim di Indonesia sebanyak 2,38 juta orang atau turun sebanyak 0,40 juta orang dibandingkan dengan September tahun 2024. Dan jika dibandingkan dengan setahun yang lalu atau Maret 2024 mengalami penurunan 1,18 juta orang. Dari sisi persentasenya, penduduk miskin ekstrim terhadap total penduduk atau total populasi pada bulan Maret 2025 mencapai 0,85% atau turun sekitar 0,14 persen poin jika dibandingkan dengan September 2024 atau jika dibandingkan dengan Maret 2024 yang lalu turun 0,41 persen poin.
Bapak Ibu semuanya, selain kemiskinan, baik kemiskinan ataupun kemiskinan ekstrim, pada pagi ini juga di nasional dan juga di provinsi akan merilis Gini rasio. Bapak Ibu, tingkat ketimpangan yang kami hitung berdasarkan indeks Gini atau Gini rasio. Nah, nilai Gini rasio ini berada antara 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi atau semakin mendekati 1, maka semakin tinggi ketimpangannya. Hasil penghitungan kami pada kondisi Maret 2025, ketimpangan atau Gini rasio Indonesia sebesar 0,375, turun 0,006 poin dari September 2024. Nah, kalau kita bandingkan antara Gini rasio atau ketimpangan pengeluaran antara perkotaan dan pedesaan, maka ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan ketimpangan di pedesaan. Ketimpangan di perkotaan pada Maret 2025 sebesar 0,395, lebih rendah 0,007 poin dibandingkan dengan September 2024. Sementara itu ketimpangan di pedesaan pada kondisi Maret 2025 sebesar 0,299. Saya katakan ketimpangan kota lebih tinggi dibandingkan tadi ketimpangan desa, yang di desa hanya 0,299 ya. Lebih rendah juga di desa jika dibandingkan dengan September 2024, yaitu lebih rendah 0,009 poin. Demikian ya Bapak Ibu semuanya, pada pagi ini kami merilis dua indikator ya, kemiskinan dan ketimpangan. Nah, rangkuman yang tadi sudah saya bacakan, yang sudah saya uraikan di list tersebut ada beberapa poin. Yang pertama, tingkat kemiskinan sebesar 8,47% dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang. Tingkat kemiskinan di pedesaan 11,03%, lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di perkotaan, yaitu di perkotaan pada Maret 2025 kemiskinannya 6,73%. Tingkat kemiskinan ekstrim ya, Maret 2025 sebesar 0,85% dengan jumlah penduduk yang miskin ekstrimnya 2,38 juta. Yang berikutnya, yang terakhir, yaitu ketimpangan pengeluaran yang kami ukur dengan Gini rasio atau indeks Gini. Tercatat sebesar 0,375, turun 0,006 poin dibandingkan dengan September tahun 2024. Ketimpangan di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di wilayah pedesaan. Jadi tadi teman-teman media ya, kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan, sedang ketimpangannya di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Demikian rilis berita resmi statistik pada hari ini 25 Juli 2025. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan juga sahabat kami, teman-teman media. Saya berharap untuk Kepala BPS Provinsi silakan untuk melanjutkan rilis di wilayahnya masing-masing. Silakan teman-teman BPS Provinsi ya untuk dapat merilis di wilayahnya masing-masing. Dan teman-teman media, untuk bahan tayang dan naskah BRS dapat diunduh ya. Silakan di bps.id, silakan bisa dilihat di layar. Nah, kemudian monggo silakan bagi di sesi ini saya membuka untuk sesi tanya jawab rekan-rekan media yang hadir pada ruang pertemuan ini. Tapi sebelum menjawab pertanyaan, saya persilakan media secara offline ya, yang online juga saya lihat ternyata sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Sambil saya mencermati beberapa pertanyaan yang masuk, silakan yang offline untuk dapat. Sebentar ya. Monggo silakan sebutkan namanya,
1, 2, 3. Ini bagian depan semua. Ini Sri Kandi semua ya. Saya senang karena saya orang sosial, kalau sudah ke gender ini bagus sekali. Bapaknya ngalah Pak ya. Tolong silakan sebutkan namanya dan dari media mana. Selamat pagi Pak, saya Anasa dari Bisnis Indonesia. Saya mau tanya Pak, tadi kan untuk kemiskinan ekstrim Maret itu disebutkan 0,85% ya Pak. Nah yang saya tahu itu di 2024 itu Maret angka kemiskinan ekstrim kalau nggak salah 0,83. Nah apakah kenapa, tapi tadi katanya di Maret itu turun Pak. Apakah karena perbedaan penggunaan PPP-nya dari 1,9 ke 2,15 atau bagaimana Pak? Kemudian yang kedua, apakah ada data terkait jumlah kelompok yang rentan miskin atau aspiring middle class Pak dalam rilis ini juga? Kalau ada boleh dibagikan Pak yang terbaru. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak Anasa dari Bisnis Indonesia. Pertanyaannya menarik ya, ada 2 pertanyaan ya. Silakan di sebelah kirinya. Selamat pagi Pak, saya Zahwa dari CNBC. Saya ingin bertanya Pak, ini kan jumlah kemiskinan ini turun. Nah ini mungkin alasannya apa Pak bisa turun dan apa aja yang menjadi pertimbangan dan juga apa aja yang menjadi alasannya dan juga ketimpangan yang di kota lebih tinggi dibandingkan yang di desa, mungkin itu juga boleh alasannya. Sekian, terima kasih. Lebih ke kemiskinan kenapa turun dan juga ketimpangan di kota lebih tinggi dibandingkan dengan di desa, apa alasannya ya? Pak Jahra tinggal di kota ya? Ya. Oke, kalau desa kan sama rata sama rasa ya Pak ya itu. Nanti kita akan jawab. Silakan yang selanjutnya di sebelah kanannya. Pagi Pak, saya Tasya dari Tempo. Ingin bertanya soal kemiskinan ekstrim. Tadi kalau tidak salah PPP-nya masih memakai yang 2017 yaitu $2,15, sedangkan World Bank ini sudah mengadopsi yang PPP 2021 yaitu sebesar $3. Nah ini kenapa ya Pak masih memakai PPP yang 2017? Selain itu mungkin boleh diupdate sedikit Pak soal revisi garis kemiskinan. Ini kan kemarin dari anggota DEN sudah mengatakan kalau ini prosesnya sudah bergulir. Mungkin boleh diceritakan sudah sejauh mana dan kapan targetnya akan rampung. Demikian, terima kasih Pak. Karena pagi-pagi Jumat ya, jadi pertanyaannya juga bagus-bagus dan terima kasih ya. Nah, sebelum saya nanti menjawab 3 penanya ini tadi ada kaitannya ya, ada yang bertanya secara online ya beberapa nih. Saya sebutkan ya, persentase kemiskinan saya jawab yang online dulu ya Mbak ya. Karena hampir sama pertanyaannya juga, ada yang sejenis ya. Persentase kemiskinan pada Maret 2025 lebih rendah dibandingkan dengan September 2024. Angka ini terendah sejak kapan? Yang secara online. Apa penyebab penurunan angka kemiskinan di tengah kondisi ekonomi yang sedang menurun? Ekonomi tumbuh tambah dan terjadi pemutusan hubungan kerja. Hampir sama tadi pertanyaannya ya. Tuh, kemudian satu dulu ya. Nah, angka kemiskinan teman-teman media ya di tahun 2025 ini merupakan terendah ya selama 2 dekade terakhir. Nah, kami mencatatnya ya karena BPS kan kita hanya mencatat dan mencermati dari sisi angkanya. Kami mencatat ada beberapa faktor ya yang diduga menyebabkan penurunan kemiskinan secara total, tapi tolong ya nanti dilihat kembali menurut daerah, kota, dan pedesaan akan semakin menarik ya. Kemiskinan nasional di kota pada periode September kan 2024 naik 0,07 poin, sementara di daerah pedesaan tadi yang sudah sebutkan di bahan saya itu kan turun 0,31 persen poin. Nah, ada beberapa yang di kondisi sosial ekonomi yang terkait dengan kenaikan kemiskinan di perkotaan. Yang pertama, teman-teman, jumlah setengah penganggur yang tadi saya sudah sebutkan di jumlah setengah penganggur di perkotaan pada bulan Februari 2025 meningkat 0,46 juta jiwa dibandingkan dengan Agustus 2024.
Setengah penganggur tadi teman-teman semuanya ya, mereka yang bekerja kurang dari 35 jam tetapi mereka masih mencari pekerjaan. Nah, sebagian besar juga komoditi pangan mengalami kenaikan harga. Seperti kami mencatat ada minyak goreng, cabai rawit, bawang putih ya. Penduduk kota tergantung pada tadi harga pasar ya teman-teman semuanya. Yang kota kan identik tidak, sebagian besar ya, bukan identik, sebagian besar tidak memproduksi sendiri sehingga kenaikan harga tentunya akan berpengaruh terhadap daya belinya, terutama untuk yang rumah tangga pada kelompok bawah ataupun miskin dan juga rentan miskin. Kalau rentan miskin kan dia daya belinya turun, dia akan mudah untuk jatuh ke bawahnya. Kemudian tingkat pengangguran terbuka kita ketahui bersama turun ya, 4,91 Agustus ya dibandingkan dengan Februari yang 4,76%. Nah, sedangkan berdasarkan jenis kelaminnya ini menariknya, tingkat pengangguran terbuka laki-laki naik dan perempuan menurun ya. Kenaikan ternyata kami telusuri lagi. Kenaikan tingkat pengangguran terbuka laki-laki tersebut terjadi di wilayah perkotaan. Ya, kami mencatat yaitu dari 5,87% di Agustus menjadi 6,006% pada bulan Februari. Nah, kita ketahui bahwa laki-laki kan sebagian besar ya ujung tombak dalam perekonomian, dalam bekerja. Jadi kenaikan TPT pada laki-laki ini akan berpengaruh terhadap tadi tingkat kemiskinan yang di perkotaan. Nah, kemudian juga ada fenomena ekonomi sosial yang mendukung kemiskinan nasional di pedesaan yang turun. Tadi sekaligus juga ya menjawab yang teman-teman media. Yang pertama, ada nilai tukar petani. Nilai tukar petani yang tadi juga sudah saya paparkan pada Februari 2025 sebesar 123,45. Ini menunjukkan indeks harga yang diterima oleh petani lebih tinggi ya dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar petani. Artinya daya tukar petani mengalami peningkatan. Nah, meski ada kenaikan juga pada harga pangan nasional ya Bapak Ibu semuanya. Di desa seringkali punya akses ke pangan dan produksi lokal ya dapat mengamankan konsumsi minimumnya. Harga pangan naik di wilayah pedesaan ini juga berkorelasi ya berhubungan diduga ya dengan tadi pendapatan yang di desa termasuk juga tadi daya tukar atau NTP-nya di pedesaan. Nah, Bapak Ibu semuanya yang kemudian juga kemiskinan nasional pedesaan yang fenomenanya juga ada yang menarik. Lapangan usaha perdagangan dan pertanian menjadi sektor tertinggi peningkatan tenaga kerja. Di Februari 2024 ke Februari 2025 masing-masing naik ya. Perdagangan pertanian 0,9 masing-masing 0,9 juta dan 0,89 juta orang peningkatan tenaga kerjanya. Itu beberapa yang tadi ada yang mendukung, tadi juga ada yang menghambat terhadap kemiskinan di wilayah perkotaan. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaannya bagaimana gambaran rumah tangga miskin saat ini? Misal apa pekerjaan, tingkat pendidikan dan sebagainya. Teman-teman media, kami di dalam Susenas itu kan yang Maret ada 2. Yang pertama Susenas modul. Susenas modul itu kami menanyakan pengeluaran makanan dan non makanan ya secara sampel tadi 345.000 sampelnya rumah tangga. Selain itu kami menanyakan core. Core ini pertanyaan yang mengidentifikasikan kondisi di rumah tangga, kondisi di individu, kondisi di kepala keluarga dan sebagainya. Nah, berdasarkan hasil olahan Susenas tersebut ya yang kondisi Maret 2025 mayoritas kepala rumah tangga miskin memiliki tingkat pendidikan rendah. Hasil Susenas Maret yaitu tamatan SMP atau sederajat ke bawahnya mencapai 59,45%. Nah, rendahnya tingkat pendidikan ini berkontribusi tentunya terhadap terbatasnya akses mereka terhadap pekerjaan yang layak ya Bapak Ibu teman-teman semuanya, terutama yang sifatnya memiliki penghasilan yang relatif stabil. Nah, kemudian yang kedua, dari sisi lapangan pekerjaan sebanyak 49,01% kepala rumah tangga miskin bekerjanya di sektor informal ya. Itu dari identifikasi bagaimana gambaran di rumah tangganya.
Nanti silakan ada beberapa karakteristiknya, teman-teman bisa untuk komunikasikan. Di sini nanti ada Bu Norma dan timnya dan ada Pak Aven dengan timnya. Kemudian bagaimana perkembangan ekstrim Indonesia Maret 2025? Menurut World Bank dan standar barunya kemiskinan ekstrim di Indonesia mencapai, apakah BPS akan mengadopsi angka tersebut? Tadi terkait juga ya teman-teman semuanya. Bank Dunia memang memperkenalkan standar baru ya teman-teman semuanya, kemiskinan ekstrim untuk negara-negara berpendapatan menengah ke bawah atau lower middle income countries termasuk Indonesia. Yaitu tadi ya, di bulan Juni ini World Bank kan sudah merilis dengan standarnya itu US dollar 3 PPP per kapita per hari. Berdasarkan standar ini Bank Dunia memperkirakan 5,44% penduduk Indonesia pada tahun 2023 berada di bawah garis kemiskinan ekstrim versi tersebut ya. Kemudian sampai saat ini memang kita ya Indonesia belum secara resmi mengadopsi batas 3 US dollar PPP tersebut sebagai garis kemiskinan ekstrim nasional ya. Namun demikian BPS akan terus mengikuti perkembangan metodologi global Bapak Ibu semuanya ya tentang pengukuran terutama kemiskinan ekstrem tersebut. Kami masih menggunakan 2,15 US dollar PPP karena tadi agar memperbandingkan dengan periode atau tahun-tahun sebelumnya. Kemudian tadi ya pertanyaan yang di offline di sini dari tadi yang pertama Pak Samsi. Pak Samsi ya, Republika ya. Mau bertanya terkait relevansi data kemiskinan dengan fenomena Rojali. Teman-teman di sini Rojali juga kali ya. Dengan Rojali atau rombongan jalang beli yang akhir-akhir ini kan di berita media cukup diangkat ya teman-teman media semuanya. Ke pusat pembelanjaan namun tidak membeli apapun imbas penurunan daya belinya. Nah, berdasarkan data Susenas 2025 ya, Mas Samsi, kelompok atas memang agak menahan konsumsinya. Ini kita amati dari Susenas ya. Namun ini tentu tidak serta-merta berpengaruh ke angka kemiskinan karena kan itu kelompok atas saja ya. Fenomena Rojali memang belum tentu ya teman-teman mencerminkan tentang kemiskinan, tetapi tentunya ini relevan juga sebagai gejala sosial dan juga tadi teman-teman media silakan gali ya, bisa jadi ada untuk refresh atau tekanan ekonomi terutama kelas yang rentan sehingga mereka teman-teman semuanya akan Rojali tadi di mall dan lain sebagainya. Rojali adalah sinyal penting bagi membuat kebijakan untuk tidak hanya fokus ya menurunkan angka kemiskinan tetapi juga memperhatikan bagaimana untuk ketahanan konsumsi dan stabilitas ekonomi rumah tangga pada kelas menengah bawah. Amati teman-teman semuanya, apakah yang Rojalinya itu ada pada kelas atas, kelas menengah, atau rentan, atau bahkan yang di kelas miskinnya. Kami belum sampai survei ke arah Rojali, kami surveinya hanya berbasis ke rumah tangga sampel di Susenas kita. Mbak Anasa dari Bisnis Indonesia, kemiskinan ekstrim 0,85%, Maretnya itu 0,83% yang berarti ada kenaikan miskin ekstrim. Apakah itu karena perbedaan penggunaan PPP? Mbak Anasa ya, angka kemiskinan ekstrim pada Maret 2024 betul sebesar 0,83%. Ini mengacu kepada US dollar yang direvisi ya, 1,9 US dollar 2011 PPP ya. Angka tersebut diperoleh dari metode penghitungan yang lama ya, yang Mbak Anissa disebutkan. Sementara itu kemiskinan ekstrim 0,85% yang barusan kami rilis mengacu pada garis kemiskinan 2,15 US dollar PPP di 2017 serta dihitung mengadopsi, jadi Bank Dunia mengeluarkan metode baru yang telah dikomunikasikan kami juga dengan World Bank. Jadi World Bank mengadopsi metode baru untuk penghitungan PPP 2017 dan kami langsung mengkomunikasikan dan mengadopsinya. Nah, pada Maret 2024 ketika dihitung dengan metode yang sama, hasilnya 1,26 sehingga kemiskinan ekstrim Maret 2000 turun dibandingkan dengan ekstrim Maret 2024 ya.
Nanti silakan lebih mendalamnya, di sini ada direkturnya ya, Bu Nurma, secara teknis apa metode baru kita melakukan penghitungan kemiskinan ekstrim dan metode yang lama. Intinya metode baru ini kita yang lama masih gunakan pertumbuhan CPI, yang baru ini kita sudah mengadop salah satu di PBB ya, deflator ya. Spasial deflator itu perbedaannya ya. Jadi yang lama hanya digerakkan CPI ya. Sekarang sudah ada namanya spasial deflator. Nanti apa itu spasial deflator silakan nanti diperdalam kepada teman-teman yang tim teknis. Mbak Jahwa dari CNBC, jumlah kemiskinan turun apa alasannya? Kemudian yang kedua, ketimpangan yang di kota lebih tinggi dari desa, apa juga faktor-faktor atau alasannya? Terima kasih Mbak Jahwa ya. Tadi sudah sebagian besar saya jawab pertanyaan pada fenomena sosial dari TPT ataupun tadi beberapa harga yang sudah saya sebut. Rasio ini tentunya kita mengukur pengeluaran seluruh penduduk ya, yang dari mulai yang paling miskin hingga juga yang paling bawah, seluruh pengeluaran penduduknya. Orang kelas atas atau yang mayoritas kan berada di perkotaan ya teman-teman semuanya. Kemudian dan yang paling miskin ekstrim juga di kota ini lebih bervariasi. Jadi gapnya pengeluaran yang di kota kan ini kelihatan sekali antara yang atas dengan yang tadi bawah. Sudah saya sebutkan bahwa tadi kemiskinan di perkotaan juga kan mengalami peningkatan sehingga ini berdampak kepada Gini rasionya juga. Kemudian juga kalau di desa tadi ya, pengeluaran penduduknya kan relatif homogen. Teman-teman media bisa silakan juga dicermati dari data Sakernas kita berdasarkan lapangan pekerjaannya. Di desa kan sebagian besar lapangan pekerjaannya itu pertanian. Relatif homogen juga tercermin di pengeluarannya. Jadi Gini rasionya otomatis akan lebih kecil jika dibandingkan dengan wilayah di perkotaan. Ya. Kemudian Mbak Tasya dari Tempo, kenaikan ekstrim PPP masih menggunakan 2017 $2,15 PPP, sementara World Bank sudah mengadopsi di $3 PPP. Mengapa BPS masih pakai 2017 PPP? Pertanyaan keduanya, untuk revisi garis kemiskinan bagaimana progresnya, targetnya rampung kapan? Ini menarik ya. Yang pertama, RPJM 2025-2029 masih menggunakan acuannya $2,15 PPP di tahun 2017 yang tadi saya sebutkan World Bank sudah melakukan penyempurnaan metodenya dengan tadi spasial deflator ya. Kami menyesuaikan metodenya tapi PPP-nya kami masih tetap karena ini terkait dengan RPJM 2025-2029 agar berkesinambungan ya Mbak Tasya kita untuk mengevaluasinya. Sementara di World Bank sendiri kan ini baru rilis pada bulan Juni yang lalu yang PPP $3 untuk ekstrim di 2021 PPP-nya. Kemudian juga tadi ya bagaimana tentang penyempurnaan metode kemiskinan. Alhamdulillah kami sudah melakukan berbagai proses baik kajian di internal ya termasuk juga kami sudah membahas berulang kali dengan forum masyarakat statistik. Jadi kami terus berproses ya pembahasannya dan bahkan juga berbagai masukan baik dari institusi yang lain seperti Bappenas ataupun para pakar juga kami terus mengadopsi masukan dalam rangka penyempurnaan metode penghitungan kemiskinan. Nah harapannya mudah-mudahan ya kami akan menunggu saja ya kalau kami dari tim tesis ketika nanti akan diimplementasikan apakah tahun depan bulan Maret 2026 ataukah lainnya kami tetap untuk menunggu dan kami tim teknis untuk terus melakukan persiapan demi persiapan di metode baru tersebut ya. Mudah-mudahan ya teman-teman semuanya kita tunggu saja ya Mbak Tesya ya saya dan teman-teman tim ini siap untuk melakukan penyempurnaan. Kajiannya ini sudah bersyukur ya sudah terus kita lakukan ya.
Demikian, silakan yang di sesi kedua. Ini karena Jumat, gimana kalau batasi jam 10 ya teman-teman. Sesi 2 silakan. Silakan Mas. Sebutkan namanya Mas ya. Ini karena Jumat saya batasi sampai jam 10 aja ya teman-teman ya. Ya, Oke. izin Pak Ateng, saya Maulana dari Investor Trust. Ada beberapa pertanyaan Pak. Tadi disebutkan konversi PPP yang digunakan BPS, konversi atas rupiahnya itu berapa ya Pak? Karena ada yang menyebut pakai di 6.000 sekian gitu Pak kalau nggak salah. Nah itu BPS pakai berapa? Kemudian Bank Dunia kan mengeluarkan metode penghitungannya dengan pendapatan ya Pak. Apakah BPS akan mengarah ke sana juga Pak? Selama ini kan BPS masih menghitung dengan konsumsi masyarakat gitu. Yang ketiga itu kemarin disebut ada penundaan laporan kemiskinan ini karena penyesuaian metode itu Pak. Boleh digambarkan sedikit dong Pak perbedaan tadi yang kenapa akhirnya ditunda? Apakah BPS memakai metode baru itu di penghitungan apa begitu Pak? Siapa sebutin namanya Mas? Namanya siapa Mas? Ya. Maulana. Sama juga ya namanya ya. Ini ada kembarannya di sini Mas Maulana. Terima kasih Mas Maulana. Silakan teman-teman media, masih ada. Ini karena Jumat kali ya. Teman-teman ya. Ada ya tayangan berapa PPP digunakan menghitung kemiskinan ekstrim di Bank Dunia. Kayaknya ada ya teman-teman teknis. Kalau ada ditayangkan berapa sih PPP-nya yang kita hasil penghitungan. Ya, tapi sebelum ini sambil teman-teman nayangkan ya hasilnya. Kemudian World Bank juga itu gunakan pengeluaran ya Mas. Dalam melakukan penghitungan World Bank juga sama sumber datanya Susenas. Cuman kan yang berbeda bagaimana untuk menarik garis kemiskinannya. Kalau Indonesia dan sebagian besar negara kita melakukan penghitungan kemiskinan berdasarkan standar nasional. Nah kalau World Bank itu melakukan penghitungan kemiskinannya dia berdasarkan perbandingan global. Karena itu dia mengambil apa yang dinamakan dengan PPP. Nah betul ya Mas Maulana, tadi juga World Bank selalu untuk merevisi termasuk juga dalam penghitungan standarisasi PPP-nya yang digerakkan yang metode lama dengan CPI. Metode baru di World Bank menggerakkannya itu dengan salah satunya spatial deflator. Nah, karena World Bank ya menggerakkan dengan spatial deflator, ya kami juga kemarin teman-teman semuanya melakukan penghitungan menyesuaikan untuk kemiskinan ekstrim dengan menggunakan spatial deflator. Itulah yang kami namakan, kami akan terus untuk menjaga kualitasnya sejalan dengan penghitungan di internasional pada saat dia diimplementasikan misalnya untuk penghitungan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Itu Mas Maulana ya. Kemudian PPP yang digunakan untuk penghitungan kemiskinan ekstrim mengacu pada PPP konsumsi rumah tangga dan lembaga non-profit yang juga dihitung melalui International Comparison Program atau EICP ya. PPP Indonesia di tahun 2021 mencapai 5.353. Nah, sedangkan di tahun 2017 berdasarkan PPP 2017 Indonesia besarnya sekitar berapa teman-teman? Nanti silakan tanyakan 5.089 ya, 69 ya, itu besarannya. Jadi mengalami perbedaan ya antara ICP yang di 2017 ini. Oke, kemudian tadi ya penundaan laporan saya sudah sebutkan. Salah satunya kita menyesuaikan penghitungan ya, yang metodenya sedikit disempurnakan World Bank itu dari CPI-nya digerakkan dengan CPI kemudian dengan tadi ya spatial deflator. Teman-teman semuanya ya demikian yang bisa kami sampaikan
untuk yang rilis kemiskinan dan ketimpangan pada pagi hari ini. Untuk teknis nanti di sini ada Bu Nurma ya, Direktur Statistik Ketahanan Sosial. Tadi beberapa nanti angka ya, angka-angka yang teman-teman silakan untuk diperkuat dari tulisannya, silakan untuk dapat menghubungi di Bu Nurma. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih ya. Di Jumat berkah saya akhiri dengan